Nah sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab terlebih dahulu. Satu pertanyaan kita bahas hari ini, pertanyaan yang pendek tapi sangat indah sebenarnya. Saya bacakan pertanyaannya. Di dalam Kisah Para Rasul, perkembangan jemaat dimulai dengan adanya orang-orang yang disebut rasul dan nabi sampai pada Efesus pasal 4 ayat 11 ada banyak orang-orang lain yang disebut gembala, pengajar dan pemberita Injil. Pertanyaannya, apakah tiap-tiap anggota jemaat sebenarnya ada bagian dalam 5 panggilan ini atau hanya sebagai jemaat saja? Lalu bagaimana aplikasinya dengan MRII Sunter? Wah, thank you. Langsung masuk mendarat kepada gereja. Bapak Ibu sekalian, pelayanan jabatan itu memang itu pelayanan yang diorden, yang diteguhkan. Pelayanan seperti ketika menjadi pendeta itu diorden. Panggilan-panggilan khusus yang diberikan kepada setiap orang. Yang tidak diberikan kepada setiap orang. Menjadi seorang penginjil, menjadi seorang misionari harus melalui satu proses tertentu dari satu lembaga tertentu untuk diorden dan diutus. Itu namanya pelayanan jabatan. Tapi bukan berarti ketika kita menjadi jemaat Tuhan tidak mendapatkan pelayanan jabatan, maka kita hanya menjadi jemaat saja. Sebenarnya tidak ada konsep atau kata jemaat saja. Sebab ketika kita menjadi jemaatnya Allah, Kisah Para Rasul sebelum nama orang Kristen disebut jadi Kristen, mereka disebut umat Allah atau jemaat Allah. Semua mereka dipanggil, ditebus, diperlengkapi untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi meskipun tidak semua orang diberikan panggilan untuk jabatan pelayanan yang diorden, tapi setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Berdasarkan apa? Pelayanan berdasarkan 2 prinsip utama. Pertama, berdasarkan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang dikatakan di dalam paling clear, di dalam 1 Korintus pasal 12, di dalam 1 Korintus pasal 14. Tiap-tiap orang pasti, ini kalimat langsung pakai pasti, diperlengkapi minimal 1 karunia kepada setiap orang. Itu minimal. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk mengajar, karunia menggembalakan, karunia memperhatikan, karunia untuk menjangkau orang, karunia untuk hal-hal karunia. Ada orang-orang yang diberikan karunia hikmat dan segala macamnya. Maka setiap orang diberikan karunia untuk melayani. Ini kriteria pertama yang menjadi alasan kita untuk tidak bisa tidak melayani. Tapi yang kedua, berdasarkan kebutuhan sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada satu bagian pun di dalam tubuh ini yang tidak bertumbuh dan tidak ada satu bagian pun dalam tubuh kita ini yang tidak punya signifikan untuk tubuh. Itu sebab di dalam kita organik sebagai tubuh Kristus tidak ada yang pasif menjadi penonton. Memang secara fungsinya akan berbeda-beda, secara kemampuan akan berbeda-beda, tapi setiap organ, setiap bagian di dalam tubuh ada untuk kepentingan tubuh. Maka ketika kita menjadi jemaat Tuhan, hari di mana kita sudah menjadi bagian dari jemaat Tuhan, hal pertama yang baik-baik harus kita gumulkan, Tuhan mau pimpin saya untuk apa di tempat ini? Tentu bukan untuk aktualisasi diri, tapi satu kerelaan untuk terus pikirkan Tuhan mau pimpin apa. Nah dari satu kerelaan untuk terus berdoa, saudara harusnya sadar. Dari situ saja saudara sudah dipakai Tuhan. Melalui hati yang berdoa, melalui hati yang terus bertumbuh dan belajar. Berdoa bagi gereja Tuhan. Nah ini kalimat yang unik. Setiap orang yang berdoa tidak mungkin tidak pasti digerakkan dan akan dipakai Tuhan melayani Tuhan. Tapi tidak sebaliknya. Ini yang jadi masalah. Ada banyak orang-orang yang mau melayani tapi tidak berdoa. Tinggal tunggu waktu dia akan menjadi kering dan mati. Tapi sebaliknya orang-orang yang bertekun berdoa untuk gereja Tuhan. Tidak mungkin tidak Tuhan akan menggelisahkannya untuk melayani. Tapi melayani apa? Saya tidak tahu, saya bagaimana? Berdoalah, bertekunlah di dalam belajar dan serahkan dirimu dalam komunitas. Nanti di situ Tuhan bukakan satu-satu bijaksana.
Mungkin kita cuman bagian untuk ikut di belakang layar pertamanya. Atau nanti Tuhan percayakan porsi yang lain. Tidak tahu, yang mana tidak tahu. Itu berdasarkan bijaksana dari Tuhan memberikan karunia kepada kita. Dan berdasarkan keberadaan kita di dalam tubuh, Tuhan mempercayakan porsi apa kepada kita. Kira Tuhan memberkati, jadi memang tidak tentu kepada jabatan itu, tidak tentu jabatan yang diordain untuk kita melayani, tapi setiap orang pasti dipanggil untuk melayani. God calls you in to send you out. Maka dalam hal ini kita juga mengerti pertanyaan ini, bahwa setelah Alkitab selesai ada banyak jabatan-jabatan pelayanan yang diordain yang tidak lagi ada. Nabi itu ditetapkan oleh Tuhan, rasul itu ditetapkan langsung oleh Kristus. Dan setelah Alkitab selesai, dua jabatan ini sudah tidak ada lagi. Tapi fungsi kenabian, fungsi kerasulan masih ada. Tapi apakah ada nabi baru, rasul baru? Tidak ada. Fungsi kenabian yaitu menjadi alat Allah menyatakan firman. Fungsi kerasulan menjadi hamba Tuhan menyatakan Injil Tuhan. Itu semua diberikan, dipercayakan kepada orang-orang. Baik orang-orang yang diordain untuk menjadi hamba Tuhan, ataupun kita jemaat awam yang memang terus dipimpin Tuhan untuk menjadi mengkabarkan Injil ke tengah dunia. Jadi secara fungsi dia tetap berjalan. Nah sebaliknya 3 jabatan yang lain seperti pengajar dan segala macam yang 3 tadi, itu satu panggilan pelayanan ordain yang tidak tentu kita harus miliki semua. Kiranya Tuhan berkati ya. Sekarang kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita melanjutkan pembahasan dari Kisah Para Rasul 9. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca lanjutan dari pertobatannya Paulus dari ayat 1 sampai 10 yang lalu. Kita sekarang masuk ke dalam ayat Kisah Para Rasul 9 dari ayat 10 sampai yang ke 31. Sudah menemukan? Kita akan membaca bergantian. Saya baca terlebih dahulu 9 dan 10, lalu kita baca bergantian jemaat 11, saya 12 dan seterusnya. Kisah Para Rasul 9. Demikian firman Tuhan. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." 11. "Marilah pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat, maksudnya si Saulus itu juga punya penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias, yaitu kamu, masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat ke sinagog-sinagog dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah.
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman-Mu dari kisah perjalanan dari umat Tuhan di dalam kisah para rasul sampai kepada pertobatan Paulus dan kisah yang kami baca di dalam pertemuan dengan Ananias dan bagaimana Tuhan mengubahkan Paulus. Kami merindukan untuk firman-Mu, untuk kami boleh dalam gali mengerti limpahnya, untuk menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, memimpin kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami minta belas kasih-Mu, mampukan kami mengerti kebenaran firman Allah yang sudah kami baca, untuk kiranya limpahlah sukacita kami di dalam kasih dan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah melihat di dalam ayat 1 sampai 9 bagaimana kisah pertobatan Paulus yang sangat radikal. Kita melihat bagaimana Allah yang berdaulat berkuasa mengubah hati orang yang begitu keras menjadi orang percaya. Satu keberadaan yang sama sekali tidak mungkin. Orang yang anti kepada Kristus nama Yesus menjadi orang yang menyerahkan diri untuk menerima Yesus. Menjadi orang yang bertobat. Apa yang menjadi pengertian dari pertobatan yang kita lihat dari Paulus di dalam minggu-minggu sebelumnya. Pertobatan berarti satu keberadaan divine contact. Dia berhadapan, dia mengalami pertemuan, pengalaman dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan pertobatan. Bukan satu euforia emosi, tapi kesadaran akan Allah. Ini yang disebut dengan pertobatan. Yang kedua, dalam kesadaran mengalami Tuhan itu, dia juga mengalami yang namanya pertobatan sebagai divine conviction. Bagaimana seluruh konsep yang salah dibongkar dan dia mendapatkan keyakinan di dalam pengertian kebenaran yang sejati. Ini yang disebut dengan pertobatan. Maka pertobatan tanpa pengertian kebenaran itu bukan pertobatan. Pertobatan yang hanya karena ikut-ikutan euforia, gabung-gabung rame-rame lalu emosi dan nyanyi-nyanyi tanpa dibentuk untuk mengerti firman Tuhan. Itu bukan pertobatan. Dan yang ketiga, pertobatan itu di dalam pengalaman mengalami Tuhan, di dalam pengalaman bertemu dengan kebenaran oleh karena kedaulatan Allah, maka respon puncak dari pertobatan adalah kerelaan memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Paulus. Nah sekarang kepada Saulus yang menjadi Paulus nanti di dalam kisah para rasul pasal 13 baru namanya diganti menjadi Paulus. Pasal 13 masih jauh ya. Tapi sekarang kita melihat apa yang terjadi proses selanjutnya dari titik pertemuan dia bertemu dengan Yesus. Dikatakan dia melihat cahaya itu. Orang-orang yang mengawal, yang mendampingi dia untuk menganiaya orang Kristen pun tahu akan hal itu. Mereka menyadari akan keberadaan yang mulia itu. Sampai akhirnya Saulus harus terjatuh. Lalu mendengar suara. Dikatakan di dalam kisah para rasul 9, mereka pun dengar
Tapi dikatakan di dalam pasal 22 mereka tidak dengar. Loh, ini kok jadi kontradiksi ya. Kisah Para Rasul 9 kesaksiannya mengatakan mereka dengar suara itu. Kisah Rasul 22 mereka tidak dengar suara itu. Nah, ini susahnya bahasa Indonesia. Jadi orang bilang, lihat kan gak konsisten Alkitab. Tidak saudara, di dalam pasal 9 dikatakan bahwa Saulus dan teman-temannya itu mendengar suara dari langit itu. Tapi mereka tahu ada suara, tapi mereka tidak tahu apa kalimatnya, cuman mendengar suara. Itu maksudnya. Jadi kata mendengar, mereka tahu ada suara. Tapi kata mereka tidak mendengar dalam pengertian tidak ngerti apa yang dibilang. Itu maksud Kisah Para Rasul pasal 22 dari bahasa aslinya. Jadi tidak terjadi kontradiksi di situ karena memang bahasa Indonesia yang terbatas menjelaskannya. Maka dalam hal ini, apa yang dialami oleh Saulus itu bukan satu keberadaan dia sedang epilepsi. Nah, ini kalimat-kalimat ya. Lihat ya, dia jatuh sendiri, dia gepar-gepar sendiri dan segala macam. Nah, itu epilepsi, itu bukan karena Tuhan panggil dia, memang orang gila aja. Setiap kali ada satu terjadi di dalam sejarah yang orang tidak mau percaya itu sejarah, maka dicari rasionalismenya untuk mengatakan bahwa itu bukan satu pengalaman supranatural. Berusaha dinatural-naturalkan. Jadi ini bukan peristiwa supranatural, dia cuma mengalami sakit epilepsi. Tapi faktanya para saksi sadar, orang-orang yang mengikuti Saulus sadar, ya mereka melihat cahaya itu, ya mendengar suara itu. Lah berarti semuanya timnya Saulus epilepsi. Inilah orang-orang ngawur yang menolak Tuhan, begitu ya. Oke, kita lanjut. Maka setelah dia melihat cahaya itu, dikatakan dia menjadi buta. Padahal itu cahaya yang ada di siang hari bolong. Matahari begitu terik di tengah keberadaan mereka di timur tengah itu. Dalam kondisi matahari yang begitu terang, dia bisa melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Itulah Kristus itu sendiri yang datang kepada dia. Maka setelah itu dia dibutakan, untuk 3 hari lamanya dia menjadi buta. Lalu dari narasi tadi kita melihat rekan-rekannya itu, which is itu prajurit-prajurit yang mendampingi dia untuk menangkap orang-orang Kristen itu, yang ikut dengan dia itu, yang harusnya menganiaya orang Kristen itu, justru sekarang menjadi orang-orang yang dipakai untuk menuntun dia masuk ke dalam kota Damsyik. Karena dia sudah tidak bisa melihat lagi. Yang tadinya rencananya mereka semua masuk ke Damsyik untuk menangkap umat Allah. Sekarang di tengah perjalanan mereka masuk ke Damsyik karena ditangkap oleh Allah. Lihat ya, cara Tuhan bermain drama kehidupan. Orang yang datang menangkap umat Allah justru dalam perjalanan ditangkap oleh Allah. Ini bukan sekedar keren-kerenan kata-kata, tapi inilah cara Alkitab mengemas bagaimana Tuhan menyatakan kedaulatannya. Mau bagaimanapun idenya manusia, somehow kita tidak bisa ngerti, somehow kita sulit untuk menerima. Tapi di balik semua itu ada kedaulatan Allah. Saudara, sekali lagi kalimat ini saya harus sampaikan kepada kita semua ya. Mungkin kita akan kecewa dengan segala perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita akan melihat ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Bahkan sakitnya adalah itu bukan orang dunia. Itu orang-orang yang sama-sama di gereja. Kok gini ya, kita rasa pengen teriak. Di satu pihak tentu kita boleh berteriak menyatakan kebenaran. Di satu pihak tentu kita boleh menangis menyatakan kesedihan kita kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita tidak menjadi alasan bersungut-sungut karena hal itu. Karena di dalam tangan manusia yang mau lakukan apapun, kita percaya di balik semua itu ada tangan kedaulatan Allah yang tidak pernah tidur. Amin ya. Maka mari berjalan di dalam kesadaran. Ini bukan lagi satu teori dalam kepala kita. Allah berdaulat, Allah berdaulat. Saya percaya di dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan pimpin. Sekalipun sukar jalannya, sekalipun banyak hal yang sulit saya ngerti atau bahkan sulit untuk saya terima. Why Tuhan, why? Tapi Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Karena tidak ada tangan manusia yang lebih berdaulat daripada tangan Allah. Siapa pernah pikir? Saulus pun tidak pernah pikir. Dalam rancangan tangannya untuk tangkap satu-satu, tangkap satu-satu. Bahkan Stefanus mati di depan kesaksiannya dia. Tapi hari itu
dia menjadi orang yang ditangkap oleh Tuhan. Maka dikatakan 3 hari lamanya menjadi buta, dan dalam masa dia buta itu, 3 hari itu pula dia memutuskan untuk berpuasa sambil menantikan apa yang Tuhan akan nyatakan kepadanya. Karena memang di dalam penglihatan itu Tuhan yang bilang, pergi, tunggu nanti akan apa yang terjadi kepadamu. Maka di dalam penantian itulah dia memutuskan untuk berpuasa. Maka apa yang kita mau lihat dari kisah ini? Kita langsung ke dalam perenungan kita ya. Adalah hal yang sangat indah kita melihat dari 2 tokoh, baik dari Ananias dan dari Saulus, yang kita mau lihat di dalam tema brosur yang kita terima. Saudara, inilah cara Tuhan merajut dan bekerja di dalam kehidupan umatnya. Apa yang kita lihat dari kehidupan mereka? The act of faith. Ada langkah iman yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mari kita lihat dari kehidupan Ananias. Apa yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini dari kehidupan Ananias. Saudara, menarik sekali, Alkitab itu begitu unik di dalam cara penulisannya. Sekarang kita perhatikan tokoh ini, Ananias. Siapa Ananias? Jawabannya, enggak tahu. Saudara, ada begitu banyak Alkitab menuliskan nama tokoh-tokoh yang tiba-tiba dipakai Tuhan tanpa latar belakang. Kita tidak tahu latar belakangnya, Alkitab tidak menjelaskan biografi Ananias, dan dikatakan di sini dia hanya orang biasa, dia tidak dikatakan keturunan siapa, keluarga siapa, yang dari mana dan bagaimana, hanya dikatakan dia menjadi orang percaya, dia menjadi murid, bagian dari orang percaya itu dikatakan murid atau menjadi pengikut Kristus. Mereka menjadi murid di Damsyik, bukan di Yerusalem, bahkan jauh di atas. Yerusalem, Judea, Samaria, terus ke atas itu. Di Damsyik, di situ dia menjadi orang percaya. Maka hanya di dalam kisah ini pula lah kisah Ananias dicatat. Sebelumnya tidak ada dicatat, sesudahnya nggak ada dicatat. Jadi kayaknya orang ini nggak matter sama sekali. Kita tidak pernah dengar tentang Ananias lagi setelah ini. Nanti Ananias Safira lain lagi kisahnya, bukan orang yang sama. Kita tidak tahu bagaimana ia menjadi pengikut Kristus. Pengalaman apa? Semua kisah-kisah pertobatan dicatat. Kisah Sida Ethiopia orang kafir dicatat. Lah ini kok jadi orang Kristen? Piye carane? Nggak tahu. Alkitab nggak punya agenda untuk mengatakan itu. Kita juga tidak tahu apapun tentang dia, kecuali bagian ini tok. Akan tetapi, saudara sekalian, kalau kita melihat cara menulisan Alkitab, ada begitu banyak tempat di mana firman Tuhan mau mengatakan bahwa ada saat-saat di mana Tuhan memakai, dan itu sudah cukup. Sudah. Hanya sebatas itu firman Allah menjelaskan orang tertentu seperti Ananias. Somehow cara berpikir kita di dalam sinematik atau di dalam pembacaan cerita, kita agak gratil gitu ya, agak susah ya. Ya terus gimana gitu. Ini saya pernah kasih ilustrasi di sini, ya bukan seksis tapi ya cenderungnya kan kalau wanita pengen tahu itu lebih dalam gitu kan ya. Ya itu bukan lucu-lucuan lah. Misalnya saya dapat berita dari seseorang lalu saya kasih tahu istri saya, tadi si ini sampaikan begini-begini ya. Terus ya udah cuman itu. Loh dia nggak ada bilang apa-apa lagi? Enggak, cuman itu. Lalu kalau kayak yang selanjutan tentang ini bagaimana? Loh enggak ada, dia enggak bilang, dia cuma bilang itu. Nah jadi kalau terus nanti jadinya besoknya kayak mana, apa yang dia bilang? Enggak, dia cuma bilang itu. Ya lihat, digali. Nah sama dengan ini, lah terus ini siapa? Ini gimana? Somehow kita kepo kan ya. Cara pembacaan kita kepada Alkitab banyak dengan cara seperti ini. Contoh, kapan sih iblis dicipta? Atau kenapa sih ada hal-hal yang di luar Alkitab yang pengen sekali kita tanyakan? Saudara enggak tentu salah, tapi persoalan di balik itu yang bermasalah. Hal yang ada enggak mau diselidiki, hal yang enggak ada ngotot untuk terus cari. Lah ini yang jadi masalah kan ya. Nah di dalam hal ini Alkitab tidak punya concern untuk menjelaskan semuanya itu. Hanya sebatas inilah Ananias diceritakan dan itu cukup. Kenapa? Bahwa ia adalah seorang percaya, bahwa ia tahu bagaimana mendengarkan suara Yesus, bahwa ia siap untuk mentaatinya meskipun tampaknya itu sangat berbahaya, bahwa ia pergi ke tempat ia diutus tanpa tunda-tunda dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia melakukannya dengan kasih, keanggunan, dan kebijaksanaan. Enough.
Yazid. Poinnya apa saudara? Poinnya apa? Maksudnya adalah Alkitab memang dituliskan bukan berfokus kepada tokoh-tokoh yang dicatat. Tapi melalui setiap narasi para tokoh-tokoh itu, yang diinginkan Alkitab adalah mengundang kita untuk melihat caranya Allah bekerja di dalam setiap kisah itu. Jadi jangan kejar di luar kisah yang disampaikan, tapi mari selidiki di dalam kisah itu, kisahnya Allah apa. Itu sebab tidak pernah sama sekali. Nah ini yang jatuhnya orang liberalisme membaca Alkitab. Mereka selalu jatuhnya kepada moralitas. Nah banyak sekali guru-guru sekolah minggu jatuh kepada hal ini. Membaca Alkitab tanpa melihat kisahnya Allah langsung jatuh kepada moral. Itu yang namanya pola penokohan. Alkitab bicara tentang misalnya Abraham. Maka cerita-cerita, maka anak-anak seperti Abraham kita harus beriman. Abraham beriman, kita beriman. Nanti cerita Daud, ketika Daud mengalahkan Goliat, seperti Daud mampu mengalahkan Goliat, maka kita harus mengalahkan Goliat kita. Alkitab tidak pernah punya agenda cara baca Alkitab kayak gitu saudara, tidak ada. Tapi melalui kisah-kisah para tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan, kita belajar melihat kisahnya Allah. Maka di dalam Abraham seorang kafir, anugerah Allah bekerja memanggil dia. Demikian jugalah kita sadar Allah yang sama yang sekarang memanggil kita. Lihat pola karya Allah yang kita baca di situ. Bukan dari apa yang terjadi sama orang itu. Sama misalnya seperti tadi Daud. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Bukan kita Daudnya. Kita itu siapanya? Kita lebih mirip bangsa Israel yang sedang ketakutannya. Goliatnya merefleksikan tentang si iblis yang terus merongrong. Maka datanglah Daud sebagai tipologi dari juru selamat. Yang datang melepaskan kita dari cengkeraman bahaya. Jadi kita tidak melihat kita sebagai Daudnya. Tapi kita melihat kisahnya Allah di dalam Daud untuk menyelamatkan umat Allah. Nah lihat pola itu ya. Ini maksudnya pembelajaran buat kita. Sekali lagi, maka tidak berfokus kepada tokohnya, tetapi melalui kisah dari setiap tokoh itu kita melihat kisahnya Allah bekerja di dalamnya. Mari kita lihat saudara-saudara kalian kembali. Di dalam kisah pertobatan orang Samaria, Petrus dan Yohanes harus datang meneguhkan kembali orang Samaria setelah diinjili oleh Filipus. Lalu Petrus tumpang tangan, barulah mereka menerima urapan dari Roh Kudus. Tapi mari lihat kisah ini, gak ada peristiwa demikian. Satu kumpulan bangsa orang Samaria harus perlu datang Petrus untuk mengkonfirmasi pertobatan mereka. Tapi sekarang seorang giant seperti Saulus yang dipanggil dan dipilih Yesus sendiri untuk menjadi rasulnya, gak diutus siapa-siapa orang penting untuk datang kepada dia. Justru Tuhan utus ordinary man. Orang biasa yang gak tahu latar belakangnya, yang dikatakan hanya seorang yang cinta Tuhan, tapi datang untuk tumpang tangan bagi Saulus. Perlu rasul lain tumpang tangan? Tidak. Maka kalau konfirmasi pakai pola, lihat itu orang Samaria tumpang tangan Petrus maka penuh Roh Kudus. Lah kenapa Saulus gak pakai cara yang sama? Jadi pengambilan kutipan satu ayat untuk dipaksakan di dalam satu realita konsep gereja itu ngawur. Gak ada penafsiran yang seperti itu. Jadi tidak tunggu harus ada orang besar dulu tumpang tangan atas Saulus baru dia menjadi rasul Tuhan. Tidak saudara, ada saat di mana memang Tuhan mengkonfirmasi itu melalui Petrus kepada jemaat di Samaria untuk mereka mengerti mereka telah dibagi menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Jadi orang Yahudi sadar bukan hanya mereka menjadi gereja, tapi orang di luar keyahudian Samaria pun menjadi gereja. Itu dikonfirmasi oleh kerasulannya Petrus. Itu motifnya. Tapi sekarang Paulus untuk menjadi rasul Tuhan tidak perlu orang lain mengkonfirmasinya. Karena hanya prerogatifnya Kristus menjadikan seseorang itu rasul. Nabi dipilih oleh Allah, rasul dipilih oleh Kristus secara langsung. Maka itu sebab harus terjadi peristiwa tunggal. Saulus bertemu langsung dengan Yesus untuk meneguhkan kerasulannya. Jadi sekaligus dalam hal ini kita boleh belajar untuk melihat. Untuk kita saudara melalui hal ini. Kita tidak tunggu. Melalui Ananias kita boleh belajar. Kita tidak tunggu. Kita jadi orang bisa ini bisa itu dulu.
Kita tidak tunggu kita menjadi orang besar baru kita dipakai Tuhan. Melalui kisah Ananias, ordinary man, Tuhan pakai dia. Bahkan memakai dia untuk melakukan satu perkara yang satu kali, and yet begitu serius, untuk memanggil Saulus yang begitu besar. Enggak tunggu saudara sekalian, enggak tunggu. Kalau Tuhan mau memanggil kita dan memakai kita, memakai siapapun di antara kita, maka Tuhan panggil, Tuhan tetapkan undangannya. Kita responin enggak? Nantilah Tuhan, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu. Kalau Ananias mau pakai kalimat yang sama, aduh Tuhan, enggak bisa lah Tuhan, enggak lah, jangan aku lah, ada orang lebih besar. Loh, masa Tuhan mau manggil orang besar, katanya mau dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada raja-raja, untuk menjadi pelayan besar seperti ini. Masa aku yang dipanggil untuk itu? Petrus lah suruh ketemu Saulus Tuhan, atau Yohanes atau siapa? Enggak, Ananias enggak tunda, saudara, enggak tunggu. Maka ini menjadi pembelajaran buat kita, tentu yang namanya undangan pelayanan, kalimat patong ya, jangan sembarangan tolak. Saudara jangan sembarangan tolak pelayanan. Meski memang kita juga enggak jadi sembarangan apapun pelayanan saya hajar, kemanapun pelayanan saya lakukan. Enggak, tentu di dalam kerelaan kita untuk melayani Tuhan, kita harus punya satu kerinduan untuk menyelidiki hati kita. Karena melayani bukan demi motivasi pencarian pengakuan, pencarian penerimaan, melainkan waktu saya rela untuk dipakai adalah kerelaan saya untuk mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan. Itu yang namanya hati melayani. Saudara, kalau ada pelayanan dalam gereja, apapun saudara ambil, tapi bukan dengan motif untuk mau dibentuk, mau diproses. Itu bukan pelayanan, itu aktualisasi diri. Tapi karena kerinduan saudara untuk terus melihat apa yang menjadi kehendak Allah di dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketakutan, kerasa ketidaklayakan, and yet terus mau belajar dan diproses. Itu namanya hati yang melayani. Maka jika hati seperti itu ada dalam hatimu, jangan tunda. Ingat ya, ini harus balance. Di satu sisi kita tidak menjadi superhero untuk melayani Tuhan, tapi di satu sisi lagi kita tidak menjadi orang yang menunda-nunda untuk dipakai Tuhan. Hati yang terus mencari kehendak Tuhan. Tapi sekaligus juga saudara sekalian menjadi warning buat kita, waktu kita mau melayani seperti itu, kita punya kesadaran, saya tidak layak. Tapi Tuhan menggerakkan, maka saya mau. Maka dengan cara yang sama, semangat yang sama, kita juga harus ingat orang lain juga punya pergumulan seperti itu. Jadi maksud saya mengatakan ini adalah jangan buru-buru menghakimi orang lain waktu ada orang lain mau melayani. Di satu sisi saya punya pergumulan untuk melayani. Sama saudara, saudara seiman kita juga punya pergumulan untuk mau melayani. Maka dalam hal ini kita tidak buru-buru menghakimi orang. Walaupun mungkin kita kenal karakternya kurang baik dan segala macam. Saudara enggak sedikit lah ya dapat input dari jemaat untuk bilang bukan di sini. To be honest, saya belum pernah dapat di sini. Tapi di dalam seluruh pelayanan tiba-tiba datang, Pak, kok bisa sih si A itu melayani kan belum gini. Kok bisa sih si B itu melayani kan belum gini. Bagaimana bisa dikasih izin melayani di GRI misalnya kayak gitu ya. Atau tiba-tiba saya dapat WA, saya nggak ngerti cara GRII memilih penatua. Orang kayak gitu jadi penatua, saya nggak bilang saya lebih layak loh. Tapi kalau orang kayak gitu jadi penatua, bagaimana bisa lagi? Saya rasa saya bisa melayani, tapi saya nggak mau melayani karena saya tahu saya masih jelek. Tapi orang itu lebih jelek. Lihat ya, lihat. Saudara, ketidakrelaan untuk mau diproses and yet judge orang. Memang ini satu pergumulan yang harus baik-baik kita gumulkan untuk bisa balance. Tidak gampang memang, itulah proses. Dan itu semata-mata karena anugerah Allah, saudara-saudara sekalian. Tentu di satu sisi kita tidak boleh tunda-tunda melayani dan dalam hal itu kita terus mau mengkoreksi diri. Tapi tentu di satu sisi waktu kita tahu ada orang yang lain yang lemah yang sedang melayani, jangan buru-buru judge, doakan, gumulkan. Maka gereja tentu punya kelemahan untuk melihat. Ada orang-orang yang akhirnya ya kebablasan gitu kan ya. Ada enggak? Oh banyak, seringkali di mana akhirnya orang dipercayakan melayani karena memang fenomenanya baik dan segala macam. Tapi realita di dalam kehidupannya enggak diketahui oleh gereja. Tapi terpujilah Allah, sekalipun demikian Tuhan akan singkapkan kan ya. Miriplah di dalam pelayanannya Filipus. Waktu Filipus telah mempertobatkan orang Samaria. Saya percaya Filipus juga di dalam pelayanannya tidak halang-halangi orang. Tapi apa yang terjadi dengan Simon?
Dikatakan kemanapun Filipus pergi dia ikut. Which is dia melayani. Tadi si mantan dukun itu. Tapi kapan tersingkap hatinya yang busuk itu? Waktu Petrus datang lalu dia bilang, ini uang kasih kuasa Roh Kudus itu supaya aku bisa tumpang tangan sama orang. Tapi sepanjang berhari-hari sama Filipus itu ketahuan enggak? Enggak. And yet Tuhan kasih izin. Atau lebih radikal lagi. Yang Tuhan sudah tahu, Yudas, saudara Yudas. Enggak usah ditempeleng Tuhan ditiup, mati itu Yudas. And yet 3,5 tahun itu dibiarkan oleh Yesus. Itu yang dikatakan. Maka mari kita tidak sentimental dengan judgment kepada orang yang melayani. Tapi mari doakan. Bukan berarti kita tidak kasih tahu kalau ada yang salah. Kita tahu, kita mengenal orang ini. Wah ini problem, lo kok udah bisa melayani? Ya boleh dong kita menyatakan kepada hamba Tuhan. Tapi bukan di dalam motif sungut-sungut. Tapi dalam kerinduan untuk sama-sama gereja bertumbuh dan belajar. Maka kembali ke dalam hal ini. Tuhan perintahkan Ananias yang bukan siapa-siapa ini untuk cari Saulus. Dan hanya diberitahukan bahwa Saulus sedang berdoa. Saudara jangan pikir karena kalimat itu, oh ini orang yang cinta Tuhan maka saya pergi. Enggak. Karena apa? Ananias tahu si Saulus itu orang Farisi dan dia penganiaya jemaat. Oke, kesampingkan penganiaya jemaat. Sebagai orang Farisi, setiap hari ritual jam doanya orang Farisi itu ketat. Jadi kalaupun kata Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Ya gue tahu orang itu si Farisi itu. Dia sedang berdoa. So what kalau dia berdoa? Dia orang Farisi. Kenapa aku harus cari dia? Ditambah lagi dikatakan dia tahu bahwa orang ini adalah penganiaya jemaat. Ngapain Tuhan? Ngapain? Ngapain? Tapi Ananias tetap pergi. Ananias di dalam penglihatannya hanya diberitahukan bahwa Saulus diberi penglihatan. Ini penglihatan melihat penglihatan gitu ya. Dia sendiri punya penglihatan, tapi dikasih tahu kepada dia bahwa si Saulus itu diberikan juga penglihatan. Penglihatan si Saulus apa? Bahwa dia akan diutus Tuhan untuk tumpang tangan kepada Saulus. Tapi kalau dia menolak penglihatan itu kan dia penganiaya. Kalau saya datang mati konyol, ngapain? Tentu layak Ananias bergumul dengan cara seperti ini. Maka di dalam pergumulannya wajar dia bertanya. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Perhatikan ayat 14, ini nanti jadi hal yang unik. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Dia tanya, saudara, dia tanya. Tapi perhatikan ayat 15. Tuhan tidak katakan bahwa Saulus sudah bertobat. Tuhan cuma bilang, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tapi enggak bilang ini sudah bertobat, ini akan jadi alat pilihanku. Berarti aku akan pergi untuk ketemu sama orang ini. Entah akan menganiaya atau tidak, aku pergi. Lihat saudara, enggak tunggu jadi rasul, enggak tunggu jadi orang hebat, bukan tunggu jadi pengkhotbah besar. Hanya ordinary man waktu Tuhan panggil. Iya Tuhan, dia pergi, dia pergi. Maka melalui kisah ini kita lihat Ananias taat menjalankan perintah Allah. Setelah kisah pertobatan Saulus dicatat, setelah terjadi peristiwa ini, kisah Ananias sudah tidak pernah lagi dicatat. Cara Tuhan. Maka saya percaya saudara sekalian, sekalipun tidak pernah dicatat lagi kisahnya Ananias, saya percaya sampai mati orang ini akan setia melayani Tuhan. Dan bahkan besar kemungkinan dia menjadi martir di dalam pelayanannya. Tapi firman Tuhan tidak catat. Nah pola ini yang terus diulang-ulang dalam Alkitab. Kalau kita mau lihat pola dari perjanjian lama, paling tidak beberapa contoh ya. Ada banyak peristiwa besar yang bahkan di dalam Alkitab nama orang yang dipakai Tuhan pun gak dicatat. Misalnya lah contoh dalam perjanjian lama. Ingat kisah seorang jenderal besar bernama Naaman. Lalu dia bangsa kafir, dia kena kusta. Dia pergi akhirnya mau tidak mau pergi ke Israel untuk ketemu Elisa untuk dia disembuhkan. Siapa yang kasih suruh Naaman pergi? Setelah dia mau cari segala tempat untuk berobat, enggak ada yang bisa sembuhkan kustanya. Dikatakan seorang budak, cewek, orang Yahudi
yang kasih nasihat kepada Naaman. Budak cewek berani ngomong sama jenderal hukuman mati itu. Tapi dia memberanikan diri ngomong sama nyonyanya supaya tuannya yang dikasihinya itu untuk pergi bertemu dengan nabi bangsanya. Siapa namanya? Tidak dicatat. Orang yang beriman begitu besar meresikokan nyawanya untuk bicara sama jenderalnya, untuk mendeklarasikan kebesaran Tuhannya yang bisa menyembuhkan. Gak dicatat. Gak concernnya Alkitab catat namanya. Sih, lihat caranya Tuhan. Maka sebaliknya, di dalam kisah perjanjian baru, 12 rasul dipilih oleh Tuhan. Alkitab tidak punya concern mencatat kisah hidup semua 12 rasul ini. Gak semua loh dicatat pelayanannya. Thomas, hanya karena ada catatan sejarah kita tahu dia sampai ke India bikin gereja Martoma dan segala macam. Tapi murid-murid yang lain, di mana pelayanan mereka, apa yang dikerjakan? Alkitab enggak concern catat, saudara. Alkitab enggak catat. Maksud saya mau bilang ini apa? Jangan berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan nanti akan ada konfirmasi, ada karpet merah, ada penghormatan bagi orang. Lah rasul saudara, Tuhan enggak kasih kontribusi apapun untuk namanya dicatat. Karena pelayanan bukan tentang kepentingan kita. Inilah indahnya firman Tuhan. Bukan tentang kisah orang-orang superhero yang membantu Tuhan, yang menolong Tuhan. Melainkan kisah Allah di dalam dan melalui hidup orang-orang berdosa seperti mereka dan seperti kita. Yang telah menerima anugerah Tuhan dan diundang Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Ini kisahnya. Maka intinya apa yang kita mau pelajari saudara-saudara dari kisahnya Ananias. Saudara, mari kita perhatikan. Melayani itu bukan tentang kita. Melayani itu bukan tentang kita. Karena kita tahu pelayanan itu adalah di dalam dan untuk kemuliaan Allah. Maka itu bergiatlah. Tunaikan tugas panggilanmu. Tidak tunggu untuk engkau jadi orang besar. Ananias berkata, iya Tuhan. Berapapun porsinya saudara ketika Tuhan mempercayakanmu pelayanan. Itu urusan Tuhan, porsi yang dipercayakan. Ada orang-orang yang akan dipercayakan untuk perkara-perkara besar. Ada orang-orang yang dipercayakan untuk perkara kecil. Relakanlah dirimu dipakai Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Maka itu sebab kenapa seringkali kita menjadi gagal melayani. Karena problemnya adalah kita terlalu gampang untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, saya tidak bandingkan saya dengan Pak Tong kok Pak. Oke, ya tidak berani bandingkan diri. Tapi sama-sama menjadi asyir. Masa dia yang lebih disenangi orang, saya kan bisa begini. Masa gini, membandingkan. Saudara, jangan hitung porsinya. Tiap-tiap orang dipercayakan Tuhan. Jangan kecil hati. Jika memang Tuhan mau memakaimu untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Jangan kecil hati jika Tuhan tidak menyediakan karpet merah di mana orang memujimu, mengagumimu. Atau jika tidak ada pengakuan dari orang lain, jangan kecil hati saudara. Mari memperhatikan. Ananias, siapa yang peduli? Siapa yang lihat? Oh, Saulus bisa jadi besar kayak gitu. Kalau enggak aku tumpang tangan, enggak ada apa-apanya itu orang. No, enggak ada saudara. Setelah dia selesai, sudah selesai. Pelayanan tidak mendapatkan konfirmasi pujian dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita melihat di dalam terang perjanjian lama, ada cerita yang lebih konyol. Seperti Yunus, si bebal yang mau lari itu. Niat pelayanan setengah-setengah hati. Bertobat lu 40 hari itu enggak kan. Dipakai Tuhan untuk mempertobatkan satu kota. Somehow cara Tuhan, karena memang bukan bicara tentang orangnya, tapi anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sebaliknya saudara sekalian, berdoalah dan bersukacitalah kalau engkau dipakai Tuhan. Dan bersukacitalah, bukan bersungut-sungut. Kalau ada saudaramu atau ada orang-orang lain di dalam gereja yang dipakai Tuhan lebih besar, marilah bersukacita. Mari kita bersukacita karena itu, bukan menjadi iri. Melalui orang yang biasa seperti Ananias lah seorang rasul besar Paulus muncul. Melalui tangan ordinary man seperti ini ditumpangkan, orang itu dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi Ananias tidak menjadi kecil hati karena Paulus yang jadi lebih besar, bukan dia yang besar. Karena yang mau kita lihat, yang mau Ananias lihat, itu urusan kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Bukan tentang saya. Maka kisah hidup kita, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau sadari dan mau jujur, kisah hidup kita, diri kita sebenarnya terlalu kecil.
dan amat sangat tidak penting dibandingkan kisah kerajaan Allah dan rahasia kerajaan Allah yang terlalu mulia, terlalu besar. Jadi kalau Tuhan undang dan kalau Tuhan mau memakai kita di dalam misi kerajaan yang terlalu besar, itu sudah terlalu mulia untuk kita, itu sudah terlalu besar. Itu anugerah yang terlalu mulia yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekecil apapun porsinya. Jadi tidak usah lihat untuk bandingkan, tapi bersukacitalah ketika kita tahu orang yang tidak berlayak seperti kita ini mau dipakai Tuhan. Nah ketika dia pakai kita, kalau memang ada kita dipakai lebih besar, bersukacitalah. Kalau ada orang lain akan dipakai Tuhan lebih besar, bersukacitalah. Karena itu yang menjadi undangannya adalah apa? Bukan soal porsinya, siapa besar, siapa kecil. Tapi undangannya adalah untuk kita terus belajar, untuk kita terus mau diperlengkapi, untuk kita persiapkan diri baik-baik. Sehingga ketika pelayanan itu tiba kepada kita, kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi bukan pelayanan sentimental emosional atau, maafkan kalimat ini ya, bahasa Indonesia panas-panas tai ayam yang sebentar menggebu lalu pindah lagi. Berapa banyak orang melayani kayak gini, oh ya aku coba, sudah tahu. Masuk sana lagi, sudah tahu. Cuman mau coba-coba aja, itu bukan pelayanan. Karena di situ tidak ada kerelaan untuk terus belajar, bertumbuh dan dipakai Tuhan. Maka pikirkanlah kerajaan Allah. Jangan buang waktumu terlalu banyak. Ananias tidak tunda, waktu Tuhan panggil, ya Tuhan. Ada kerelaan untuk terus belajar, ada kerelaan untuk terus dibentuk, ada kerelaan untuk dipakai. Saudara mari renungkan berapa banyak waktumu yang sia-sia untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan buang waktumu dengan percuma. Misi kerajaan Allah di tengah dunia terlalu besar. Di tengah waktu yang terlalu sedikit. Selagi masih siang, jangan tunda. Jangan tunda. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia. Tapi sekaligus balance-nya. Jangan juga habiskan waktu dan emosimu untuk sungut-sungut. Ada orang yang tidak peduli terus, tapi ada orang yang peduli melayani, and yet sambil melayani sungut-sungut terus, ngedumel terus. Untuk apa saudara? Ini sama dua-duanya. Maka mari arahkan hatimu kepada kehendak Allah, kepada kebenaran Allah yang mengundangmu untuk terus diperlengkapi dan dipakai Tuhan bagi kerajaan Allah. Ini undangannya, itu yang disebut dengan pelayanan adalah act of faith, obeying God's call for us. Satu kerelaan untuk mau melangkah dengan iman untuk taat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Baik-baik gumulkan. Bagian terakhir dari Saulus. Tadi dari seorang Ananias yang tidak penting, kita boleh belajar melihat pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan. Meskipun dia tidak dicatat mendapatkan kredit apa-apa. Ini undangan pelayanan. Tapi sekarang dari Saulus. Langkah iman apa yang kita boleh lihat dari Saulus? Selama 3 hari dia buta dan berdiam berpuasa. Apa yang dipikirkannya? Satu perubahan radikal terjadi. Saudara mari kita mencoba mengimajinasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Saulus selama 3 hari itu. Sudah pasti saudara, dia bertemu dengan satu cahaya besar. Ingat minggu lalu, orang-orang Farisi itu merindukan untuk pengalaman seperti pengalaman Yehezkiel dalam perjalanan doanya mengalami satu peristiwa kekal. Dan sekarang dia mengalaminya dalam cara yang tidak diharapkannya. Justru dia ingin menganiaya orang Kristen, malah di situ dia bertemu dengan Kristus. Sudah pasti 3 hari di dalam kebutaannya dia mengasingkan diri dengan berpuasa, tidak dengar orang. Kalimat Yesus itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Mengapa engkau menganiaya aku? Bagaimana guilty-nya, bagaimana rasa tidak layaknya, bagaimana rasa hancurnya, bagaimana penyesalannya. Rasa diri membela Tuhan malah menganiaya umat Tuhan. Bagaimana dia bergumul kembali mengingat seluruh pembelajaran pengetahuannya tentang perjanjian lama. Dia memeditasi ulang seluruh perjanjian lama tentang konsep mesianik yang dia sudah tahu. Tapi tetap tidak bisa lihat itu Yesus. Dan sekarang dia bertemu dengan hal itu. Bagaimana dia bergumul dengan dosanya. Sudah berapa banyak umat Allah yang dianiayanya, yang dideranya, yang dikirim ke Yerusalem untuk bahkan sampai mati seperti Stefanus. Pasti muncul keraguan, saudara, pasti muncul keraguan dalam dirinya untuk sadar dia tidak layak. Dari mana kita tahu dia ragu? Di dalam Kisah pasal 22 dicatat Ananias tegur dia. Saya bacakan ya. Pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu?
Guilty-nya saudara membuat dia tidak layak. Guilty-nya membuat dia tidak berani untuk melangkah. Karena dia tahu dia terlalu kotor, dia sudah menganiaya umat Tuhan. Sekarang dia dipanggil untuk melayani Tuhan, tidak berani dia. Karena dia sadar dia tidak layak. Maka di dalam penantian di Damsyik, di rumah Yudas itu, sekali lagi ada nama muncul tapi tidak tahu. Ini orang percaya atau bagaimana? Saulus melihat penglihatan bahwa seorang bernama Ananias akan datang kepadanya untuk menumpangkan tangan atas Saulus dan menyampaikan panggilan Tuhan kepadanya. Ini yang dinantikannya setelah 3 hari, lalu Saulus datang, Ananias datang. Yang sangat besar kemungkinan Ananias ini adalah target dari orang yang tadinya harusnya ditangkap dan dianiayanya. Ada hal yang menarik saudara, apa menariknya? Apa yang dikatakan di situ? Bahwa Ananias tahu tidak bahwa Saulus akan datang? Tahu. Ada orang gila mana yang sudah tahu penganiaya akan datang and yet tidak lari? Orang gilanya itu Ananias. Dia tetap stay. Bukankah dikatakan di dalam pergumulannya tadi kan ya? Saya bacakan sekali lagi. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang percaya yang memanggil namamu. Lah, kamu sendiri orang percaya, loh kamu kok gak ikut lari Ananias? Lihat, ordinary man di dalam imannya mengerti panggilan Tuhan. Saat lari ya lari, kalau Tuhan tidak pimpin lari ya tidak lari. Bagaimana hatinya teguh di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kalau saja Saulus masuk, tangkap orang ini, pasti mati punya. Karena dia tidak akan mungkin mau menyangkali imannya. And yet dia tetap di situ sampai bertemu dengan Saulus. Apa yang dikatakan kepada Saulus lewat Ananias? Tuhan yang pilih dan tebus kamu. Jangan ragu. Karena sekali lagi ya, jangan ragu apa yang dikerjakan Tuhan. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Karena Tuhan yang menebus engkau. Lalu di dalam pergumulannya selama 3 hari itu dia sekarang mengerti bahwa dikatakan di dalam ayat 22, pasal 22 ayat 14. Apa kata Ananias kepadanya? Katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Allah nenek moyangmu yang berbicara kepadamu. Jadi akhirnya Saulus sadar seluruh pengenalan akan Allah perjanjian lama itu sekarang disingkapkan di dalam siapa? Yesus anak Allah. Maka dari pergumulannya selama 3 hari dia melihat seluruh perjanjian lama itu bicara tentang siapa? Yesus. Itu sebab nanti di dalam ayat itu dikatakan namanya semakin besar karena dia mampu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan perjanjian lama itu. Ini ceritanya saudara-saudara sekalian. Maka dalam hal ini kita boleh melihat bahwa dia akan menjadi pemberita bagi namaku. Dikatakan kepada Ananias untuk disampaikan kepada Saulus bahwa dia tidak hanya pemberita Injil, dia akan menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain serta kepada raja-raja. Dan itu tergenapi ketika nanti dia menjadi Paulus, dia sampai penginjilan. Memang Tuhan tidak pimpin dia ke Asia, dia bergumul sama Tuhan. Dia mau dipakai untuk ke Asia, tapi Tuhan gerakkan dia untuk terus ke Eropa. Sampai akhirnya dia bisa menginjili kepada Raja Agripa. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 dikonfirmasi bahwa perjumpaannya dengan Kristus itulah panggilan dia untuk menjadi rasul. Menjadi rasul, khusus Yesus yang langsung pilih. Jadi tidak ada klaim sepihak dia ngaku nabi atau rasul dari dirinya sendiri, tapi dari Allah sendiri yang mengkonfirmasi. Maka ini juga menjadi catatan saudara, tidak ada lagi nabi dan rasul dengan klaim-klaim sepihak. Surabaya pernah kan ya, orang hamba Tuhan dari Brazil lalu tumpahkan kepada si pendeta ini, lalu dia bilang saya nabi Tuhan. Setelahnya jadi nabi Tuhan, selingkuh dia, akhirnya anaknya sakit hati, gulingkan papanya dari gerejanya. Gereja terbesar di Surabaya, saya tidak usah sebut namanya lah saudara tahu ya. Akhirnya hancur, sudah mereka mulai sepi sekarang, baru Mawar Sharon naik. Menyedihkan, memang menyedihkan. Orang-orang yang mengklaim diri nabi, rasul, entah dari dasar apa. Maka kembali dalam hal ini, di dalam panggilan saudara sekalian, apa yang diterima oleh Saulus? Saulus menerima panggilan dari satu panggilan yang begitu luar biasa, tapi ada konsekuensi yang harus diterimanya. Dia harus pikul salib yang sangat berat.
untuk ditanggungnya seumur hidupnya. Akan ada penderitaan yang harus ditanggungnya. Peringatan yang diberikan oleh Ananias kepada Saulus. Setelah itu, terbukalah selaput di matanya. Ia memberi diri dibaptis. Perhatikan dua kalimat ini. Terbuka matanya, ini tanda dia menjadi manusia baru sekarang, bahwa yang lama sudah berlalu, sekarang arah hati dan direction hidupnya tidak lagi kepada diri atau kepada keagamaannya, tapi kepada Kristus. Yang kedua, dibaptis. Terus sekali lagi, bukan baptisan yang menyelamatkan dia, tapi ketika dia memberi diri dibaptis artinya apa? Dia rela memberi dirinya masuk ke dalam komunitas keluarga kerajaan Allah, yaitu gereja. Ingat, waktu dia rela dibaptiskan, berarti dia rela masuk ke dalam komunitas yang dimana komunitas itu adalah orang-orang yang akan dianiaya. Loh, dia tahu kok, bahkan dia yang menganiaya. Tapi sekarang konsekuensi itu dia terima, dia rela untuk masuk ke dalam hal itu, untuk masuk ke dalam aniaya bersama dengan gereja Tuhan. Maka jelas dalam hal ini inilah yang disebut dengan kerelaan memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak tentu kita setelah melayani Tuhan kita jadi orang masokis terus harus menderita. Bukan itu poinnya saudara sekalian. Tapi kerelaan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Meskipun kita tahu konsekuensinya ada sangkal diri, ada pembentukan yang berat. Tapi itulah cara Tuhan membentuk kita. Ini porsi yang tidak gampang. Dari orang Yahudi dia akan dianggap pengkhianat ketika dia memberi diri dibaptis dalam gereja Tuhan. Dan dia punya konsekuensi akan dimatikan. Tapi di sisi lain dari orang percaya, bagaimana kehidupan Saulus? Dia sulit diterima orang percaya karena mereka tahu ini penganiaya jemaat. Maka dikatakan nanti jemaat Yerusalem tetap ngotot tolak dia. Walaupun nanti Barnabas sudah kasih convince kepada rasul-rasul, ini sudah bertobat. Tapi di dalam pasal 22 dicatat, jemaat Yerusalem di dalam pertemuan awal tetap tolak Saulus. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Tetap dia memberi diri. Tidak tunda. Saulus langsung menerima dan Saulus langsung dikatakan dia tinggal beberapa hari di Damsyik dan dia mengabarkan Injil. Pasal 9 ayat 22 sampai 21 dikatakan pengaruhnya semakin besar karena fokusnya adalah membuktikan bagaimana Yesus adalah Mesias yang dikatakan dalam perjanjian lama. Itu sebab dia tidak langsung menjadi orang yang gampang untuk menjadi orang besar. Malah yang ada adalah dia langsung mau dibunuh. Tapi Saulus tahu, dikatakan di situ dia tahu dia akan dibunuh. Lalu apa yang terjadi? Saudara, ada saat orang memang dipanggil Tuhan untuk tidak kabur. Tapi dalam hal ini lihat catatan mencatat di dalam perjalanan pelayanan Saulus pertama, dia harus kabur 2 kali. Pertama, dia kabur dari Damsyik. Diturunkan pakai timba itu dari tembok karena seluruh pintu-pintu gerbang sudah dijaga orang Yahudi. Tunggu momen kapan dia keluar karena pintu gerbang sepi kan ya. Di situ dia ditangkap lalu nanti dia akan dimatikan karena mereka tidak akan berani tangkap di tengah kota. Dia warga negara Rum, mereka tahu akan hal itu. Dia penganiaya jemaat, tapi kalau dia ditangkap mati kita. Jadi mereka tunggu waktu. Maka mereka tahu Saulus akan ditangkap, malam-malam hari turunkan dari tembok. Setelah itu pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem bagaimana? Ditolak oleh jemaat, tapi terus kabarkan Injil ke bait Allah. Lalu orang Yahudi marah, dikatakan dia ingin dibunuh juga. Makanya murid-murid membawa dia ke Kaisarea untuk dia bisa pergi ke Tarsus. 2 kali dia lari di dalam awalnya. Bukan karena ketakutan, karena memang waktunya Tuhan belum tiba untuk dia mati. Maka ini yang menjadi pembelajaran buat kita dalam hal ini saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah Saulus telah bertobat, ayat 31 muncul. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Kenapa? Pengganti Saulus belum ada. Loh kok bisa? Ingat di dalam minggu lalu kita sudah bahas. Siapa yang akan diberikan hak untuk menganiaya jemaat? Siapa yang berani pasang badan untuk menganiaya jemaat? Dia harus ada urusan dengan imam. Maka dia orang Farisi yang ketat. Saulus punya kriteria. Tapi kalau tangkap orang sembarangan bisa diadili oleh kerajaan Roma. Maka dia sendiri harus berwarga negara Romawi. Maka Saulus orang paling perfect. Tapi sekarang ditangkap Tuhan. Siapa yang gantiin? Gak ada. Nanti dari situ
Perjalanan panjang umat Tuhan masih aman, diberi Tuhan sebebasnya untuk penginjilan. Pasal 12, akhirnya orang Yahudi provokator. Siapa? Herodes membunuh rasul pertama Yakobus, dimatikan. Dari pasal 12 mulailah penganiayaan muncul lagi nanti. Jadi dari pasal 9 sampai pasal 11 Injil begitu bebas diberitakan. Maka dari sini kita boleh belajar apa? Penutup. Dari kisah Saulus, langkah iman apa yang firman Tuhan mau kita pelajari, saudara-saudara sekalian? Pertama, mari kita merenungkan. Orang serusak ini dipakai Tuhan. Apa yang menjadi refleksi buat kita? Saudara, serusak apapun kamu dahulu, atau segagal apapun kamu dalam hidupmu, kalau Tuhan mau mengubahkan dan memakaimu, maka Tuhan akan pakai. Amin. Ini bukan kalimat encourage dalam self pity, tapi ini satu panggilan yang tidak main-main. Sebab penebusan menarik kita dari lumpur dosa, bukan hanya urusan untuk senang-senang, damai-damai untuk satu tempat, tapi soal pengudusan untuk menjadikan kita dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak menjadi terlalu susah untuk mengerjakan anugerahnya atas kita orang-orang yang gagal ini, atas orang-orang yang bobrok ini, Tuhan begitu serius menebus kita. Karena itu jangan keraskan hatimu. Jangan sembunyi, jangan tunda-tunda dengan berbagai alasan-alasan. Aduh aku tidak layak, aduh aku tutuplah, aduh jangan akulah, jangan inilah. Dengan segala masalahmu, selama engkau tidak mau keluar dari kedirianmu, terus dengan excuse diri dengan segala macam self pity-mu, engkau menjadi orang yang mendukakan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil, berapa lama engkau keraskan hati? Jangan tunggu Tuhan pukul, saudara, jangan tunggu Tuhan pukul. Relakan dirimu untuk dibongkar, relakan dirimu untuk dikoreksi, relakan dirimu untuk dibentuk, relakan Roh Kudus menata ulang hidupmu. Ini rangkaian dari Kisah Para Rasul, ulang-ulang catat. Maka lewat apa Roh Kudus menata ulang kita? Lewat firman dan gereja. Maka dari situlah kita menjadi orang yang bertumbuh. Berapa banyak orang di gereja terus menutup diri, ada and yet tidak ada. Itu kan lagu apa katanya? Ada sedikit benar secara teologis tuh kalimatnya Ahmad Dhani. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Kurang lebih gitu-gitu kalimatnya ya. Di dalam gereja saudara, engkau hanya menjadi orang yang tersendiri. Karena engkau tidak mau firman itu mengkoreksimu. Karena engkau terus menyembunyikan dirimu dengan kedirianmu. Tanpa mau Tuhan menata ulang hidupmu. Kedua, kalau engkau sadar Tuhan mau pakai, oke Tuhan aku mau. Tapi tunggu, no, firman Tuhan bilang, jangan tunda. Setelah Saulus berpuasa 3 hari, dia renungkan ulang seluruh firman Tuhan, dia tidak tunda. Ada tafsiran mengatakan dia pergi dulu 3 tahun belajar. Tidak saudara, dari kisah ini dicatat, begitu dia merenungkan 3 hari itu, dia berpuasa dan setelah matanya dicelikkan, dia langsung mengkabarkan Injil. Tentu, kita tidak menjadi terburu-buru, oh saya sudah percaya langsung saya pergi melayani dan segala macam. Tidak juga, tapi juga tidak tunda-tunda. Nah ini harus bikin balance. Mulai dari mana? Apa artinya kita tidak tunda-tunda? Mulai dari satu konfirmasi. Kalau engkau tahu bahwa kita tahu kita telah ditebus, hati yang mau belajar itu namanya kita menjadi orang yang tidak tunda-tunda. Saya mau dipakai Tuhan, tapi saya harus gini dulu. No, apa tanda kita mau dipakai Tuhan? Belajar. Satu kerelaan untuk terus berdoa bergumul di hadapan Tuhan. Maka kita sadar kita beda dengan Saulus karena dia sudah kuasai perjanjian lama. Cuman dia belum melihat perjanjian lama itu Kristus. Sampai akhirnya dia 3 hari itu menyadari ulang, pembacaan ulang kepada seluruh perjanjian lama yang sudah bertahun-tahun dipelajarinya. Maka dia langsung melayani. Kita tidak seperti itu. Kita butuh proses belajar, iya. Tapi belajar itu bukan excuse untuk kita tidak melayani. Pelayanan memang satu kerelaan untuk memberi diri. Tapi pelayanan juga adalah satu kerelaan untuk dibentuk dan dipimpin dan diproses. Jangan tunda, saudara, jangan tunda. Terakhir, pelayanan memang menuntut bayar harga. Di dalam pelayanan pasti ada penyangkalan diri. Di dalam pelayanan ada kesukaran, kesusahan. Maka pelayanan bukan suatu tempat untuk kita mulus-mulus saja. Ada kisi-kikisan di situ, ada gesekan di situ. Tapi memberi diri untuk rela diperlengkapi. Inilah tugas panggilan kita. The act of faith, obeying God's call.
Di balik semua itu saudara sekalian, teguhlah hatimu, sebab bukan karena kemampuanmu engkau mampu melakukannya, tapi ada tangan kedaulatan Allah yang menopang, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari sekian banyak orang yang dipakai Tuhan. Ananias yang tidak signifikan telah kau panggil dan kau pakai. Saulus yang begitu bebal dan keras hati menganiaya umat Tuhan telah kau pertobatkan dan kau pakai. Di dalam panggilan yang sama, di dalam sepanjang sejarah, engkau terus memanggil hamba-hambamu, baik ordinary people, baik menjadi orang-orang yang diordain untuk menjadi pendeta, penginjil, dan di dalam berbagai macam panggilan. Tibalah panggilan itu kepada kami pada hari ini. Di dalam panggilan kami menjadi umat Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Jangan biarkan kami menjadi degil. Jangan biarkan kami menjadi bebal. Jangan biarkan kami membuang waktu kami dengan percuma. Kalau Tuhan memanggil kami di dalam dunia kerja, beri kami hati yang bertanggung jawab mengerjakan panggilan kami dengan sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di situ, kehendak Tuhan digenapi di situ. Dan ketika Tuhan juga memanggil kami untuk bertumbuh dan belajar dalam gereja Tuhan, jangan biarkan kami menjadi malas. Beri kami hati yang terus mencintai firman-Mu untuk semakin peka kehendak-Mu. Sehingga kami boleh mengerti porsi pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berbelas kasih atas kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mendukakan Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mempermalukan nama Tuhan, tapi berkati kami gereja-Mu, untuk kami boleh sadar, untuk kami boleh bersiaga di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah kedegilan manusia dalam dosa. Beri kami hati untuk menjadi gereja yang menjadi saksi. Beri kami hati untuk menjadi gereja yang mau terus bertumbuh dalam kebenaran. Berikan kami hati untuk menjadi gereja yang melayani. Tuhan berbelas kasih atas kami, proseslah kami, topanglah kami, bentuklah kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin dimurnikan, kami semakin segambar dengan Kristus, kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan kami menjadi shalom, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini panggilan kami sebagai gereja-Mu, berkatilah kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.